Ruang Dewa Bela Diri, Bab 19. Ada banyak binatang buas dan peri di dunia berdarah. Tetapi ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi faktor risiko yang sama juga tinggi. Bahkan para master dari alam bawaan memiliki catatan yang jatuh ke dalamnya. Setiap kali saya membukanya, saya juga mengirim master ke masing-masing Yuanzong dan Zangjia. Di masa lalu, tidak ada preseden untuk mengirim murid. Intervalnya terlalu lama. Setelah 10 tahun, kekuatan siswa relatif buruk. Asuransi, ini adalah wilayah berdarah. Ye Kongming mengerutkan kening dan berkata, tahun ini adalah ketika elemen darah akan terbuka. Dan ketika darah sudah matang, Zhang mengusulkan untuk membiarkan para murid inti bersaing di dalamnya. 3 hadiah pertama adalah salah satu elemen darah. Petik 2. Unsur darah adalah sejenis buah dari produk khusus di lingkungan darah yang tumbuh pada buah darah di kedalaman darah. Alasan untuk nama elemen darah adalah karena hubungan ini. Sekalipun buah spiritual semacam ini dimakan oleh alam bawaan, ia dapat meningkatkan level kultivasi menjadi level. Tentu saja, buah spiritual semacam ini sangat langka, dan hanya matang 1 kali dalam 100 tahun. Artinya, 10 kali kondisi berdarah dibuka, hanya sekali dapat ditemui, dan jumlahnya bahkan lebih jarang. Hanya 9. Dan pesta dengan skor total tertinggi bisa mendapatkan 4 dari 6 buah darah yang tersisa, dan pihak yang kalah hanya bisa mendapatkan 2 buah darah. Kata Ye Kongming, ini bukan apa-apa. Di masa lalu, semuanya sama saja. Partai yang menang-menang satu lagi, partai yang kalah, dan satu lagi yang kurang. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 3 jenius Zhang telah sangat kuat. Pada usia muda, mereka sudah menjadi kekuatan lusa. Xia Chungsui tiba-tiba menyebutkan ini. Ini persis seperti itu. Zhang Jia mengatakannya seperti ini. Jelas bahwa dia ingin memonopoli 3 besar. Ye Kongming mencibir. Tapi mereka juga memikirkannya. Baru saja, Feng mundur. Dan ketika dia meninggalkan Bea Cukai, dia dapat menembus kekuatan lusa. Buah darah juga bisa memperjuangkannya. Sulit untuk mengatakan siapa rusa mati. Petik 2. Ye Xiwen diam-diam bersumpah bahwa kali ini Zhang Jialai tidak baik. Tetapi jelas bahwa monarki teratas juga memiliki tanggapannya sendiri. Dan diperkirakan dia tidak akan lebih khawatir. Saya tidak khawatir tentang elemen darah ini. Tetapi di wilayah berdarah, bagaimanapun, itu masih terlalu berbahaya. Apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan leluhur iblis di dunia berdarah? Xia Chungsui. Ada beberapa wajah di wajahnya. Saya khawatir. Lebih baik tidak membiarkan Maple dan Cher tidak berpartisipasi. Pokoknya, Maple sudah menjadi puncak lusa. Hanya 1 langkah lagi dari berat hari berikutnya. Ketika saatnya untuk total, itu lebih baik dari ini. Petik 2. Fenger adalah pemimpin murid inti saya. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Leluhur iblis telah terluka oleh kami. Berhati-hatilah. Seharusnya tidak ada apa-apa. Ye Kongming berkata tanpa pertanyaan. Wen, kamu cepat. Kembali dan istirahat dan sesuaikan keadaan dengan yang terbaik untuk menangani rasio Zongnai. Petik 2. Ya, ayah, kata Ye Xiwen. Ye Xiwen kembali ke halaman kecilnya. Tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi mengambil langkah Tianxian yang diperoleh dari tubuh Mayan. Ma dengan ketat menggunakan cheat ini untuk menipu banyak orang. Ye Xiwen melihat ini, Tianxian Bu, dan tahu bahwa Tianxian Bu ini adalah tingkat praktik bawaan. Tetapi sudah setengah dari yang rusak. Tidak dapat memperbaiki bagian atas, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan pekerjaan tingkat tinggi umum. Hukum. Bagi Ye Xiwen, ini adalah musim kemarau panjang dan nektar. Dia pada awalnya tidak memiliki tubuh. Meskipun itu tamparan di wajah atau bulan yang dingin. Itu adalah hukum. Tetapi tidak ada keraguan bahwa alam tidak sebanding tubuh khusus. Ye Xiwen juga berpikir, menunggu akhir rasio besar, dan kemudian pergi ke perpustakaan untuk mengubah undang-undang itu sendiri. Sekarang tidak ada masalah. Meskipun Tianxian Bu tidak lengkap, tetapi untuk Ye Xiwen saat ini, itu sudah cukup. Jika ada kesempatan di masa depan, tentu saja, Tianxian Bu harus diselesaikan. Menurut uraian di atas, Tianxian Bu bagus dalam membuat gerakan kecil.
dan sangat bagus di area kecil. Untuk saat ini, Ye Xiwen meletakkan gagasan membudidayakan tengkorak bulan. Bagaimanapun, bulan baru-nya benar-benar cukup untuk mengatasi Zhong Neida ini, dan murid dalam dapat melatih latihan utama untuk Dacheng. Mereka sangat sedikit, apalagi latihan peralihan. Penting untuk berlatih. Tian Xianbu, terlebih dahulu. Ye Xiwen mengalihkan perhatian ke ruang khusus dan mulai berkultivasi sesuai dengan deskripsi Tian Xianbu. Sejumlah besar lingxi mulai terbakar dan dimasukkan ke dalam tubuh Ye Xiwen. Pemahaman Ye Xiwen tentang Tian Xianbu juga naik. Gerakan konstan Ye Xiwen di ruang khusus juga menjadi agak asing dari aslinya, dan dengan cepat menjadi terampil. Waktu berlalu, dan 2 hari berlalu. Di halaman kecil Ye Xiwen, tangan Ye Xiwen ada di belakang punggungnya. Melangkah dengan satu kaki dan menginjak beberapa langkah, gambar Ye Xiwen muncul di sudut jauh dinding. Ye Xiwen menunjukkan senyum di wajahnya. Dalam 2 hari, ia melatih Tian Xianbu untuk Xiao Cheng. Seni bela diri umum dibagi menjadi sekilas pertama jalan. Pintu masuk ke ruangan. Cheng kecil. Dacheng. 4 alam ini. Meskipun hanya keempat alam ini. Alam. Tetapi setiap alam sangat berbeda. Dibutuhkan waktu yang lama bagi seni bela diri untuk berlatih di Xiao Cheng. Belum lagi seni bela diri yang maju. Tetapi Zhang Yicheng berbeda. Dia memiliki ruang khusus untuk membantunya berlatih. 1 hari lebih dari 100 hari penanaman. Dan tentu saja harga yang dibayar adalah konsumsi gila lingxi. Ini hanya 2 hari untuk mendorong Tian Xianbu ke titik Xiao Cheng. Ia memiliki 2000 keping semangat. Si sebenarnya sudah mengkonsumsi 1500 buah. Dan 500 buah sisanya tidak cukup untuk mengurangi Tian Xianbu menjadi Dacheng. Setidaknya 1000 keping lingxi. Namun, pada saat ini, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk mendorong Tian Xianbu sampai akhir, karena Zhong Neida akhirnya dimulai. Matahari bersinar melalui awan dan bersinar di bumi. Gunung Qingfeng mengantar di hari yang baru. Gunung Qingfeng penuh dengan pemandangan yang menyenangkan. Lebih dari 10.000 orang di leluhur Qing Yuanshan Yiyuan berpartisipasi dalam Sonai Dabi ini. Tidak semua orang akan berpartisipasi. Beberapa orang tidak cukup kuat. Ia juga tidak punya otak. Hanya mereka yang tertarik untuk memenangkan sejumlah tempat tertentu atau, jika Anda ingin menguji tingkat murid yang telah Anda capai, Anda akan mendaftar. Besar daripada tidak wajib. Alasannya bisa ikut. Di antara mereka, ada lebih dari 800 murid yang telah mendaftar untuk murid asing. Dan hanya ada lebih dari 400 murid di pintu dalam, yang lebih dari yang sebelumnya. Kompetisi ini luar biasa sengit. Alasannya sangat sederhana. Di masa lalu, hanya 50 besar yang diberi penghargaan. Sekarang, 100 besar mendapat hadiah besar. Menarik lebih banyak murid dari pintu dalam dan luar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 20. Ye Xiwen dan Wang Liehui dan tempat yang bergegas ke pertandingan nanti. Wang Lai berkata dengan penuh kegembiraan, "Bangun, Anda harus mendapatkan posisi yang bagus kali ini." Wang Lai tidak berpartisipasi kali ini. Untuk mencapai level 100, setidaknya itu adalah akhir 4 musim. Dia baru saja menerobos dan bertanya pada dirinya sendiri tidak ada kesempatan. Selain itu, dia selalu bersikap mendua. Baiklah, Ye Xiwen mengangguk. Tapi, kamu harus hati-hati. Aku mendengar berita mengatakan bahwa Ma Ying akan berurusan denganmu. Wang Lai berkata dengan serius. Ma Ying telah merilis pepatah bahwa dia ingin membunuhmu dan membalas dendam saudaranya. Bunuh aku, hei. Lihat apakah dia memiliki keterampilan ini. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Tempat pertemuan itu penuh dengan orang-orang. Dan Ye Xiwen bergegas ke tempat kejadian pertama untuk mengambil nomor mereka sendiri 127. Dua angka ini adalah sama. Dan mereka menarik jumlah lawan yang sama di pertandingan pertama. Bangunan tinggi Yuanzhong telah tiba. Dan tendangan voli telah datang ke garis depan dan terbang di atas platform tinggi. Semua murid telah memperlihatkan pandangan iri di mata mereka. Meskipun ini bukan penerbangan, itu tidak sama dengan lusa. Semua orang mendesah dengan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah pilar dan pilar utama Yi Yuanzhong. Satu-satunya.
Yuanzong sudah menjadi yang paling kuat di dekat Gunung Qingfeng bersama dengan keluarga Zhang. Pasukan. Jika mereka berkinerja baik, mereka mungkin berada di bawah pendapatan seorang penatua. Dan itu benar-benar hal yang baik. Dan itu bukan tanpa situasi ini. Di antara orang-orang itu, Ye Xiwen melihat sosok ayahnya, Ye Kongming, dan tidak tampak mencolok di antara sekelompok tetua. Seluruh tempat menempati area yang sangat luas, dan ada 200 platform untuk kompetisi. Ye Xiwen dan Wang Lai datang ke kejatuhan ke-127. Kamu adalah orang lain pada tanggal 127. Ye Xiwen baru saja berjalan dan melihat seorang murid setebal 533 berjalan mendekat dan berkata, "Kamu benar-benar sial, benar-benar bertemu saudara-saudara si Feng, atau langsung mengaku kalah." Petik 2. Saudara-saudara si Feng adalah tuan dari mendiang 5 pemain. Bahkan jika mereka bersaing untuk 50 besar, mereka sangat menjanjikan. Kelima murid besar ketiga melanjutkan, "Jika kamu tidak buru-buru mengakui kekalahan, sulit untuk mengatakan bagian apa yang hilang ketika kamu sampai di sana." Wajah Wang Lai juga merupakan perubahan. "Saya tidak berharap itu menjadi si Feng." "Awen, itu tidak baik. Lawan pertamamu sebenarnya adalah si Feng. Puncak ini sangat panas." 3 tahun lalu, Zhong Naibi memiliki beberapa murid yang mengakui bahwa dia lebih lambat. Dia diambil olehnya, menginterupsi tulang dan mengangkat cedera selama setengah tahun. Petik 2. Hegemoni yang bagus, kata Ye Xiwen. Sombong. Hahaha. Tidak ada yang mengatakan bahwa aku sombong untuk waktu yang lama. Tiba-tiba sebuah tawa besar keluar dari cincin. "Kamu sial. Seseorang ingin aku menghapuskan kakimu." Ye Xiwen mendongak dan melihat bahwa mereka adalah seorang pemuda jangkung seperti menara. Mereka memandangi Ye Xiwen sambil tersenyum. "Itu harus menjadi puncak, nak. Tidak akan berani naik." Si Feng tersenyum. "Selama kamu memiliki 100 kepala, aku akan membiarkanmu pergi. Hanya denganmu." Ye Xiwen menyeringai dan melompat. "Karena kamu telah mengambil keuntungan dari orang lain untuk memotong kakiku, aku akan membiarkan kamu makan konsekuensinya. Anak baik, aku berani datang. Satu trik, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan." Si Feng haha tertawa. Kasus ke-127 Zhong Naida dimulai. Wasit di samping melihat bahwa mereka berdua berdiri dan berkata, mereka menutup telinga untuk pembicaraan di depan mereka berdua, seolah-olah tidak ada yang terdengar. Begitu suara itu jatuh, puncaknya terlontar seperti bola meriam. Meskipun angkanya tinggi, kecepatannya sangat cepat, dan melaju ke arah Ye Xiwen. Meskipun orang ini gila, tetapi kekuatannya nyata. Meskipun tubuhnya tidak tinggi, tetapi kekuatan ledakannya sangat kuat. Dalam sekejap mata sudah bergegas ke Ye Xiwen. Si Feng Qiao tersenyum dan membuka tangannya untuk memutar kepala Ye Xiwen secara langsung. "Penatua, dedaunan. Putramu ada di platform ke-128. Seorang penatua yang dekat dengan para tetua berkata kepada Ye Kongming. "Ini anjingnya." Ye Kongming tersenyum dan mengangguk. "Aku masih ingat bahwa ketika Ye Chang baru saja membawanya kembali 1 dekade yang lalu, aku pasti telah melihatnya. Aku tidak mengira itu hanya kedipan mata. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia telah tumbuh begitu besar. Para tetua merasa begitu besar. Kata, lawannya tidak bisa menghadapinya." Sang penatua baru saja menatap cincin itu dan berkata, "Kekuatan surgawi lebih sulit dihadapi daripada orang kebanyakan. Tidak masalah. Ini untuk membiarkannya melihat dan melihat." Ye Kongming tersenyum sedikit, seolah tidak peduli. Tetapi matanya terkunci rapat di cincin. Ada beberapa kekhawatiran. "Hei!" Ye Xiwen menghantam telapak tangannya. Dan tangan besar si kecoa di si Feng. Tabrakan yang menyebalkan antara kedua belah pihak secara langsung mengirimkan ledakan gas besar. Ye Xiwen tidak bergerak. Si Feng adalah kekuatan alami. Meskipun hanya 5 kali lipat. Tetapi kekuatan tangan jelas lebih dari 6. Dibandingkan dengan 6 bertenaga umum setelah bahu. Tetapi disayangkan Ye Xiwen tidak. Bagaimana mungkin? Mata mirip lonceng si Feng penuh dengan pandangan yang luar biasa pada Ye Xiwen. Tidak dapat dipercaya. Bahkan ke-6 Tuan Lusa, kekuatannya tidak kalah. Tetapi Ye Xiwen sebenarnya tidak bergerak. Booming, seiring dengan badai petir, Ye Xiwen mengambil bidikan naluri guntur.
dan guntur sudah terlambat untuk menutupi telinganya. Dia berada di dada si Feng. Hei, tubuh si Feng seperti menara ditembak oleh Ye Xiwen, dan darah menyembur keluar. Tulang-tulang seluruh tubuh terputus, dan mereka jatuh langsung ke panggung. Apa? Bagaimana ini mungkin? Penonton tertegun. Semua yang memperhatikan pertempuran ini tidak bisa mempercayai mata mereka. Si Feng, yang awalnya optimis tentang mereka, tidak bisa menghentikan langkah Ye Xiwen dan ditembak dan terbang keluar. Berselingkuh. Itu pasti karena dia selingkuh. Beberapa murid terbaik dengan si Feng tiba-tiba berteriak dan berkata, dia pasti menghitung si Feng bersaudara. Bagaimana mungkin bisa menerbangkan puncak di wajah? Diam, wasit di samping berkata dengan dingin. Benar dan salah. Dia terlihat sangat jelas. Apakah Anda masih membutuhkan junior ini untuk mengajarnya? Game ini, Ye Xiwen menang. Memasuki babak kedua. Idiot. Ye Xiwen melirik para murid yang baik dengan si Feng. Si Feng hanyalah pion kecil. Yang sebenarnya ada di belakang layar adalah Ma Ying. Tapi jangan terburu-buru. Ma Ying adalah favorit besar untuk memenangkan kejuaraan. Dan itu akan muncul cepat atau lambat. Ya, aku tidak mengharapkannya. Aku hampir membuang muka. Kata sesepuh Ye Kongming sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah.